Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang selalu memberikan segala rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua pada pagi ini masih bisa bertemu dalam pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 7 SMP Negeri 1 Samarinda. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga saat ini kalian dapat dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa mengikuti kegiatan belajar sampai usai nanti. Anak-anak yang Ibu banggakan, pertemuan yang lalu kalian sudah mempelajari pengertian teks prosedur, ciri teks prosedur, struktur dan ciri kebahasaan teks prosedur. Apa itu teks prosedur dan bagaimana ciri-cirinya, serta bagaimana struktur teks prosedur dan ciri kebahasaannya. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Ciri teks prosedur dari segi isinya ada 3. 1. Berisi panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. 2. Berisi aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan dalam melakukan kegiatan. 3. Berisi kegiatan yang dilakukan secara urut. Struktur teks prosedur ada 2 macam, yaitu struktur teks prosedur membuat sesuatu dan teks prosedur cara melakukan pekerjaan. Adapun struktur teks prosedur membuat sesuatu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan pada bagian tujuan ini merupakan pengantar, yang artinya menjelaskan tujuan dari prosedur. Maka tujuan itu merupakan pengantar yang menjelaskan tujuan dari prosedur. Yang kedua,
Bahan dan alat tidak semuanya teks prosedur. Bahan merupakan material dari dasar akan diolah. Alat adalah perkakas yang digunakan. Sedangkan yang ketiga adalah langkah-langkah. Langkah-langkah pada bagian ini berisi tahap-tahap atau urutan sesuatu dibuat. Sedangkan yang keempat adalah penutup. Penutup bersifat opsional. Bagian penutup bersifat opsional yang artinya adalah boleh ada, boleh tidak. Nah, langkah-langkah ini tahap-tahap atau urutan sesuatu yang dibuat. Sedangkan yang keempat adalah penutup. Penutup ini bersifat opsional yang artinya boleh ada atau boleh tidak. Bisa juga penutup ini dikatakan himbauan atau saran. Struktur teks prosedur, cara melakukan pekerjaan. Ini ada 3 bagian. Yang pertama adalah bagian tujuan. Yang kedua adalah bagian langkah-langkah. Sedangkan yang ketiga adalah bagian penutup. Adapun unsur kebahasaan teks prosedur adalah pertama adalah kalimat perintah. Yang kedua adalah bentuk pasif. Yang ketiga adalah penggunaan kriteria atau batasan. Yang keempat adalah keterangan cara, alat, dan tujuan. Sedangkan yang kelima, kalimat saran atau larangan. Yang keenam adalah kata hubung atau pelesapan, kata acuan. Yang ketujuh, penggunaan akhiran i dan akhiran kan. Anak-anakku sekalian, kita masih berada di bab 3, namun pada bagian ini yaitu yang keempat, menulis teks prosedur. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai atau yang akan kita tempuh. Kompetensi dasar 4.5 menyajikan data, rangkaian kegiatan tentang cara melakukan sesuatu dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi secara lisan dan tulis. Sedangkan tujuan pembelajaran dari kompetensi dasar tadi adalah setelah mengikuti kegiatan peserta didik dapat menyajikan data rangkaian kegiatan tentang cara melakukan sesuatu
dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi secara lisan dan tulis. Sebelum kalian menulis teks prosedur, perlu diperhatikan langkah-langkah menyusun teks prosedur berikut ini. Langkah pertama atau langkah yang ke-1, menentukan topik yang akan dituliskan dalam teks prosedur. Contohnya, cara menjernihkan air. Langkah yang kedua, menuliskan tujuan teks prosedur yang akan ditulis. Contoh, untuk mengetahui cara menjernihkan air secara benar. Langkah yang ketiga, mencari data tentang topik yang akan ditulis. Langkah yang ketiga ini kita perlu mengumpulkan bahan atau informasi yang berkaitan dengan teks prosedur yang akan kita buat. Bahan informasi tersebut dapat kita temukan dari beberapa sumber. Misalnya, mungkin sumber dari perpustakaan, mungkin juga sumber dari internet, ataupun Google. Atau mungkin juga kita dapat mewawancarai seseorang yang sekiranya nantinya dan bisa memahami masalah yang akan kita buat. Langkah yang keempat, mencatat alat dan bahan yang digunakan. Pada bagian langkah keempat ini, terlebih dahulu kita harus mencatat alat apa saja dan bahan apa saja yang akan kita tulis di teks prosedur yang akan kita buat nanti. Selanjutnya, langkah kelima, mencatat langkah-langkah secara sistematis. Pada bagian ini pula, kita akan memaparkan langkah-langkah yang harus dilakukan secara urut untuk membuat sesuatu yang nantinya disesuaikan langkah-langkahnya sesuai teks prosedurnya. Sedangkan langkah yang keenam, menuliskan menjadi teks prosedur padu. Pada langkah keenam ini, dari catatan-catatan sebelumnya, kemudian kita kembangkan menjadi sebuah teks prosedur dan yang secara padu. Perhatikan teks prosedur berikut. Cara menjernihkan air. Tujuan, semakin banyaknya sumber air yang tercemar di limbah, baik di desa maupun di kota,
memaksa kita harus memiliki ide kreatif, mencari sumber air bersih yang lain. Salah satunya, mengetahui cara menjernihkan air secara benar. Itu cara menjernihkan air, cara tujuannya. Sedangkan alat dan bahan yang disiapkan 10 kg arang, batok, dan ijuk. Pasir beton halus, batu kerikil, 2 buah kran 1 inci, dan bebatuan berdiameter 2-3 cm. Semua bahan dibersihkan lebih dulu. Alat yang dibutuhkan: 1 buah bak penampungan dan 1 buah drum bekas. Langkah-langkahnya, perhatikan anak-anak. 1, siapkan bak dari drum bekas dengan kedalaman 1 meter sebagai bak penampungan. Langkah kedua, pasang kran setinggi 5 cm dan isi dengan ijuk, pasir, ijuk tebal, pasir halus, arang batok kelapa, kerikil, dan bebatuan. Langkah ketiga, air yang akan kita jernihkan dialirkan ke dalam bak penampungan. Sebelumnya pada pintu masuk diberi kawat kasa untuk menyaring kotoran. Langkah yang keempat, setelah penuh, air dialirkan ke bak penyaringan air. 5, kemudian keran yang terletak di bawah bak dibuka. Beberapa menit kemudian air akan keluar. Mula-mula air agak keruh. Setelah beberapa waktu akan jernih. Buka terus keran dengan aliran kecil agar air keluar jernih. Demikianlah penjelasan dan contoh tentang menulis teks prosedur. Perhatikan, untuk anak-anakku semua, ini tugas berikut. Tapi Ibu ingatkan sekali lagi bahwa tugas minggu-minggu yang lalu itu masih banyak yang belum mengumpulkan kepada guru masing-masing kelasnya. Ya, Ibu ingatkan sekali lagi, jangan lupa tugas sebelum diselesaikan melalui WA guru pengajarnya. Tugas berikut, pilihlah 1 di antara 3 tugas berikut. Jadi nanti di sini pilih di antara 1 saja yang kalian kerjakan. Tugas pertama, amatilah cara membuat, melakukan, atau memainkan sesuatu yang telah dipilih. Kemudian, tuliskan menjadi teks prosedur. Itu untuk tugas pertama. Tugas kedua, buatlah sebuah teks prosedur dengan topik bebas, yang artinya kalian bisa menentukan sendiri tugas apa. Atau tentukan sendiri yang kalian inginkan.
sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Tugas ketiga, carilah video tentang cara membuat sesuatu atau cara memasak, cara membuat baju, ataupun yang lainnya. Kemudian, buatlah teks prosedur berdasarkan isi video tersebut. Kumpulkan teks prosedurnya dan videonya. Perhatikan baik-baik ya nak. Tugas ketiga ini, pilihlah salah satunya. Cara mengumpulkan tugas. Satu, ketik jawaban di Microsoft Word, kemudian kirim filenya ke via WA. Dua, tulis jawaban di kertas atau di buku, kemudian dipoto dan dikirimkan via WA. Tiga, tuliskan nama dan kelas pengirim atau nama kalian masing-masing, jangan lupa kelasnya. 4, jawaban dapat dikirim ke nomor WA untuk guru kalian masing-masing. Kalau kelas A atau 7A itu kepada Pak Suharji, sudah tertera nomor yang ada di sini. Untuk kelas 7B sampai kelas 7F itu kepada Bu Dewi Ernawati dan nomornya sudah tertera di sini. Yang ketiga dari kelas 7G sampai kelas 7F, 7G sampai kelas 7K itu kepada Ibu Neti Rahayu, nomor yang sudah tertera di sini. Nomornya ya, ini soalnya. Nanti untuk nomor telepon Bu Dewi akan dikirimkan melalui WA ke seperti biasanya ke grupnya Bu Dewi. Nah, untuk yang nomor tertera ini ada kesalahan, nanti akan dibaiki oleh Bu Dewi sendiri. Untuk sekedar informasi saja, pertemuan selanjutnya adalah mengidentifikasi surat pribadi dan surat dinas. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan untuk materi saat ini. Mohon maaf sebelumnya bila ada kata-kata kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera.